suruh hujan. Biar Beijing adil. Akhirnya aku kuasai puncak ilmu jubah pengantin. Ayo, kakak ipar saya. Ahai, tak takut ketahuan Xiao Feng? Dia sedang bertapa sekarang. Ngapain takut dia? Dia nggak tahu Xiao Tian anak kita. Warisan ilmu sakti pada keturunan. Dia bakal jadi orang tak berguna. Sehebat apapun ilmu Jia, ujung-ujungnya buat kita. Ayo, sayang. Iya. Satu adalah adik darah dagingku, satu lagi istri yang kujaga sepenuh hati. Bersatu, menjebakku dengan racun ini. Tak sadar semua ini, sudah ku mengerti. Pengkhianatan ini, ku balas 100 kali. Selamat pemimpin usai tapa. Kekuatan tak tertandingi, abadi. Ratu sanggup hadapi ikatan ini? Paman, kenapa lama sekali? Ini pamamu. Bantu ibu rapikan gudang kayu. Kakak, saat bertapa, aku latih Xiao Tian. Rajin latihan, pasti bisa meneruskan keahlianmu. Adik sangat berjasa. Belum nikah demi aku. Jaga keluargaku. Memang layak. Satu keluarga. Fata, sesama keluarga tak usah sungkan. Dia siap hadapi bahaya apapun. Xiao Tian, putra Xiao Feng. Saat dia berusia 20 tahun, wariskan ilmu gaun pengantin. Semua padanya. Penerus baru. Persilatan buktiku. Ketua mau. Dasar bodoh. Anakku berilmu sakti, kuasai persilatan. Akan jadi milikku dan anakku. Aku pura tak tahu. Perselingkuhan mereka tetap berlaku baik. Rencanamu sudah. Aksi bagus. Segera dimulai. Ha! 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 Pukulan lembek. Wangi. Ha! Kak Feng Xiao Tian. Sup bunga salju dari Ahai. Bisa menguatkan badan. Coba deh. Aku kenalin CNR sejak kecil. Ku bawa dia beristirahat. Tak sangka langsung, pasangan yang tampak baik ini ternyata adikku. Diam-diam selingkuh. Kakak Feng, kau sibuk mengurus dunia persilatan dan melatih Xiao Tian. Setelah kau ajarkan ilmu gaun pengantin, dia akan memikulnya. Kau tak perlu terlalu lelah. Fata, kakak ipar. Ahai datang. Paman kedua, kangen kamu. Iya. Tanganmu dingin. Kakak ipar, ini mutiara darah merah untukmu. Sejak melahirkan Xiao Tian, kau punya penyakit kronis bahwa mutiara ini meningkatkan energi vital. Kamu perhatian. Paman kedua, bagianku. Keponakan manis. Paman kedua, ini pedang pendek besi langit. Suka? Cepat berterima kasih. Terima kasih, Paman. Hahaha, hebat kau. Kau nanti akan jadi pewaris ilmu Gai Shengo. Kelak kuasai dunia persilatan. Fata, anak seperti ini cukuplah. Haha, kalian mirip satu keluarga. Fata, aku ini kakak yang besarkan. Aku nih,
Karena sayang kakak, jadi akhirnya anggap Xiao Tian seperti anak sendiri. Fata, tak marah kan? Ayah, kakak dan Kakang Feng saudara. Mana mungkin dia protes? Dia senang kau anggap Xiao Tian anak sendiri. Orang tuamu meninggal, kau baru 3 tahun. Aku yang mengurusmu sejak kecil. Budi baik ini, kau ingat kan? Jika tidak ada kakak, aku sudah tiada. Jasa ini tak terlupakan. Ayah, latihanku sudah selesai. Boleh. Latihan selesai, kerjakan kita pembersihan sumsum. Salin 10 kali. Aduh kakak, Xiao Tian baru 7 tahun. Latihan dan salin kitab terlalu berat. Bagaimana kalau aku ajak dia berburu ke bukit belakang? Aku latih Xiao Tian. Kau ikut campur. Tak berani. Xiao Tian, putra pewaris aliansi, usia 20 tahun. Akan warisi ilmu Dewi Perkawinan, biarkan dia keluar dulu. Siap pimpin persilatan. Xiao Tian, mau terus belajar kitab dengan ayah? Atau mau main dengan paman? Belajar kitab membosankan. Aku mau berburu di gunung dengan paman. Hei. Jangan nangis. Ahai ajak Xiao Tian berburu. Takut ganggu latihanmu. Kalau begitu, kalian boleh pergi. Paman, ayo cepat pergi. Ah, kakak, kami pergi dulu. Kalah? Hehe. Pergi. Bodoh sekali. Masih dibohongi. Kalian menertawakanku, aku menertawakan kalian. Siapa mangsa, belum pasti siapa mangsanya. Fata, silakan duduk. Kuserahkan ginseng langka ini untukmu. Bantu latihan. Zen bela diri. Ilmu gaun pengantin. Semua adalah aku. Fata. Sudah makan? Sajikan nasi. Kalau begitu, aku tak sungkan. Posisi Xiao Tian semakin kokoh. Xiao Hai semakin berani. Latih sambil kirim obat. Sering masuk ke dalam. Diam-diam temui Lin Sinter. Semakin sering. Mereka kira Xiao Tian tak tahu bisa rebut ilmu gaun pengantin. Tak sadar sudah kujebak dengan sempurna. Terjebak bagai kepiting dalam ember. Tuan kedua Xiao Honggou tiba. Langsung masuk dalam. Bisa masuk dalam. Tanpa pemberitahuan. Sudah lama tak muncul. Sangat merindukanmu. Aku kan sudah datang. Katakan, bertahun-tahun. Xiao Feng, apa dia? Tak pernah menyadari hubungan kita. Dia sibuk urusan dunia persilatan dan latihan. Mana sempat mikir ini? Lagi pula, Xiao Tian anak satu-satunya dianggap harta berharga. Saat Xiao Tian genap 20 tahun, ilmu pengantin harus diajarkan. Harus diajarkan. Si nakal. Hari ini. Ayo coba yang seru. Benci dah. Bagus. Anakku. Kak Feng, ada perlu apa? Ini kamar pribadiku. Tak bisa datang. Kakak bercanda. Kemarin kakak ipar berkata, kakinya meja ini longgar.
Makanya aku datang untuk memeriksa. Kakak tak marah kan? Hahaha, saya sangka dulu. Kau hanya membagi beban persilatan. Tak kuduga. Urusan rumah tangga pun kau kerjakan sepenuh hati. Bukan ini tugasku, Kak. Sebagai ketua persilatan, waktumu terlalu berharga untuk urusan rumah. Merupakan kehormatan membantumu walau sedikit. Kak Feng, saat kakak bertapa, Ahai membantuku mengurus semua kebutuhan rumah. Harus berterima kasih dari hati. Adikku banyak membantu kakak sulung. Untuk Kak Ipar, dirawat amat teliti. Kakak tidak perlu berterima kasih. Kita saudara kandung, kakak ipar. Sudah kewajiban merawat keluarga. Aduh, Dirancang. Rawat lebih baik. Ya ampun. nanti hal begini. Serahkan saja pada pelayan, kau sudah dewasa. Harus ada istri yang mengurus rumah tangga. Bajumu sudah compang-camping. Tak ada yang membantu. Sudah saatnya kau cari gadis baik. Berkeluarga. Jangan khawatir, Kak. Aku pasti cari seseorang seperti Kak Ipar. Wanita lembut dan bijaksana. Nyonya, ada apa? Pemimpin Alia Latih Sang minta temu. Kaulah utama. Esa. Pemimpin aliansi. Hormat pemimpin. Pangeran muda sangat nakal. Merobek kitab suci. Pedang bawahan kau patahkan. Tua bangka, kau berani mengadu. Dengar baik-baik. Nanti kuteruskan ilmu warisan jadi pemimpin aliansi. Pertama, kau mati. Kau pewaris, tapi dasar-dasar saja tak kuasai. Mau warisi ilmu warisan bagaimana? Berani kau marahi pewaris? Gagal mengajar, bikin pewaris muak. Pewaris jubah pengantin, tapi tak kenal aliran meridian. Ilmu ini untuknya. Gunung berliku, kau sengaja cari maut. Angkat tangan. Xiao Tian, kau akui salah. Ayah, aku tak salah. Latihan ini memang membosankan, mana mungkin aku bisa menghafalnya. Nanti dapat ilmu jubah pengantin, aku pasti juara. Ngapain belajar ini? Iya, Kak. Aku lihat si bajingan ini berniat jahat. Sengaja memecah belah hubungan kalian. Ketua, bukan maksud hamba. Sudah. Sudah kuatur. Xiao Tian merantau beberapa tahun. Pasti berubah total. Usia 20, kuserahkan ilmu gaun pengantin kepadanya. Kak bijaksana. Dasar bajingan. Xiao Tian dapat ilmu gaun pengantin, Xiao Feng hancur. Baru kuhabisi kau. Tidak ilmu gaun pengantin. Untuk orang lain saja. Tak kalian tahu. Ada rahasianya. Tinggal 3 tahun. Bidak yang kusiapkan. Hancurkan ku kelak. Xiao Tian, dunia persilatan berbahaya. Selalu hati-hati. Jangan ceroboh. Ibu, tenang. Pedang pusaka paman melindungiku, tak ada yang berani ganggu. Anak, paman jaga semuanya sampai kau dewasa. Ayahmu ajarkan ilmu sakti. Paman terbaik. Ibu, paman, jaga kesehatan. Tunggu pulang. Ayah.
Anak pamit dulu. Baik. Di dunia persilatan, tak tertolak. Jangan gegabah. Berlatihlah tekun. Tahan 3 tahun. Tunggu Xiaotian pulang, warisi ilmu Jiayi. Kita bertiga bisa bebas. Aku pergi. Kakak Angin, burung yang indah. Apa ilmu gaun pengantin bisa menarik burung secerdas ini? Hanya sementara, meski yang tercerdas pun lama-lama bosan. Akan terbang pergi. Kakak Angin, biar aku pergi. Bermalam tenang di luar kota. Kenapa belakangan ini kamu suka keluar? Sejak Xiaotian pergi latihan, aku gelisah tiap malam, hanya ingin ke kuil untuk mendoakannya. Mohon lindungan Dewi Kuan Yin. Ibadah harus tulus. Jika tidak tulus, asam nukleat tidak akan berarti. Abu, aku akan beribadah lagi. Pergi pulang cepat. Tertawalah. Drama ini tamat sudah. Hai Paman. Mengantar. Allah. Xiaotian, kau pulang. Bagus, kau hebat. Lebih kuat sekarang. Ya, tentu saja. Ayah, setelah 3 tahun di dunia persilatan dan kuasai dasar ilmu, bolehkah kau wariskan Jiayi Shen Gong? Baik. Pantas jadi anakku. Besok siang di ruang meditasi, ku gelar upacara warisan ilmu. Jiayi Shen Gong akan kuwariskan. Bukan begitu. 20 tahun ku tahan. Besok, segalanya terpenuhi. Pemimpin benar-benar turunkan ilmu. Ada penerus kediaman pemimpin akan berubah. Pemimpin tiba. Tiada henti. Kuhimpun kalian untuk wariskan Jiayi Shen Gong yang kukuasai 30 tahun. Xiaotian sudah layak memimpin. Hari ini kuserahkan Jiayi Shen Gong ke Xiaotian. Pemimpin, jika ilmu ini diberikan, tenaga akan lenyap. Pikirkan baik-baik. Tak menerbangkan pesawat. Sudah. Jangan berdebat lagi. Xiaotian, putraku satu-satunya. Telah kumutuskan. Xiaotian, mari. Ayahmu 5 langkah kuberi. Kemarin, tak peduli keadilan. Tangan terkatup. Alirkan kegantian. Memusatkan batin. Satukan energi. Xiaotian, jawab aku. Ilmu Jiayi telah kuberikan. Kau penerus baruku. Meditasi. Xiaotian, kau merasakannya. Keluarga kami akhirnya bersatu.
Fata, Xiao Tian, anakku sebenarnya. Aku berterima kasih padamu selama ini. Jagalah dia. Sekarang, saatnya kembali ke asal. Wakil pemimpin, kok kau bisa bilang begitu? Ketua aliansi yang membesarkanmu. Kok kau tega? Dasar tak tahu malu. Baru wariskan ilmu sakti ke penerus. Jelas kau datang minta anak hanya demi ilmu bela diri legendaris. Kalian tak punya nurani. Manfaatkan ketua yang tak berdaya. Ungkap rahasia. Jelas ingin menghabisinya. Para ketua, aku dan Ahai saling cinta. Walau Xiao Feng sempurna, hatiku hanya untuk satu orang. Itulah Ahai. Hari ini, aku akan berdiri di sisi Xian Er dengan resmi. Dan anakku akan mengenal ayahnya. Mundur. Tak ada aturan 200 di dunia persilatan. Menurut aturan, hukum mati pasangan ini segera. Hukum aliansi. Xiao Tian sudah jadi ketua baru dengan ilmu gaib. Aturan dibuat oleh yang kuat. Penerus tak akui, aturan pun tiada. Apalagi, Haige juga darah Xiao, warisan Xiao Tian sah. Kamu bukan. Kau sungguh tak tahu malu. Xiao Tian. 20 tahun aku berkorban untukmu. Ku beri ilmu untuk melindungimu. Tapi kau... Terima kasih begini. Budi asuhmu sangatlah berharga. Tapi ayahku cuma satu. Itulah. Anak kecil, masuk bisnis. Turun. Aku telah warisi ilmu Ji. Akui ayahku. Mengapa tidak? Selama ini, aku memanggilmu ayah. Sudah kuberi cukup hormat, kalau bukan karena ilmunya. Siapa yang mau layan sikapmu? Siapa yang sudah dengar omelanmu? Kau sudah tahu Xiao Hai. Dia ayah kandungmu. Tentu. Benar. Sekarang anakku sudah kuajari ilmu Ji. Di sini. Kita yang berkuasa. Haha Xiao Feng selalu lebih baik dariku. Setelah besar, kuasai dunia persilatan. Tapi apa gunanya? Ujung-ujungnya, tetap menyerahkan seluruh ilmu kepada anakku. Jadi batu loncatan untuk kita. Atau sujud bertalu 3 kali sekarang. Mungkin ku selamatkan nyawamu. Ku beri kau tempat di sini. Menikat jamban. Binatang! Anjing juga goyang ekor. Pemimpin aliansi. Segalanya aku beri padamu. Tegas serigala. Gaufi! Dasar tua. Bangkit tua. Kau cari mati. Ilmu ilahi ada padaku. Aku pemimpin aliansi persilatan. Berani melawanku. Mau merasakan kekuatan ilmu gaib Jianyi? Inilah. Mainkan. Anjing. Sudah muak aku melihatmu. Berlutut tunduk. Atau mati. Sudah hampir. Bukanlah. Ketua aliansi. Semua berdiri. Berhenti. Berhenti. Xiao Tian. Zhang Jiu tahu. Dia mengajari dasar silat, gurumu juga. Kenapa kau habisi? Kau kini sampah tak berdaya. Hancurkan kau seperti semut. Ilmu gaun pengantin terkenal hanya jadi pelengkap, tapi tak ada yang tahu. Aku cek tertinggi. Lepas tenaga, dapatkan tenaga berlipat ganda. Dan kalian, gaun pengantinku. Kalian main diam-diam, memberi kejutan besar padaku. Aku juga siapkan hadiah besar untukmu. Bualan kau. Sungguh. Pemimpin aliansi.
Mati kau! Mangga! Kakak kelima. Di kuil suci, butuh 3 hari untuk pulih sepenuhnya. Baru 30% kekuatan tulang yang pulih. Ada tenaga dalam? Kau sudah turunkan ilmu warisan ke Shouting. Harusnya tenagamu hilang. Kau benar-benar berpikir, aku akan berikan tenagaku ke anak haram. Apa maksudmu? Ilmu jubah pengantin, bukan untuk orang lain. Tapi salurkan energimu ke orang lain, hancur dulu, bangun lagi. Penyatuan dengan alam, tapi energimu liar tak terkendali. Beberapa hari lagi, uratmu putus. Mati mendadak. Apa katamu? Pantasan ketua aliansi rela menyerahkan tenaganya. Lihatlah anak haram itu. Hahaha. Ternyata kau buat gaun ketua aliansi. Patut saja. Apa aku berbohong? Mustahil. Kami menikah lama, tak pernah ada cerita ini. Dia cuma nekat mau menakuti. Iya, cuma mau menakutimu. Makanya bohong soal mati meledak. Dia sudah tidak waras. Seandainya. Tidak mungkin. Kamu anak kandung ibu. Masa ibu celakai kamu? Kalau benar, tubuhmu harusnya penuh tenaga dalam. Tapi lihat dia sekarang, lemah sekali. Mana mungkin punya setitik tenaga dalam pun? Aku sudah terlanjur, tidak mungkin tinggalkan Erwa. Xiaodi, abaikan omongannya. Dia sedang lemah. Habisi dia! Cepat! Tua bangkai, mati koda. Cheers! Siap! Aduh, cepat lari. Tenaga kuat, tak mampu lawan tenaga menggila itu. Haha, Xiao Feng. Sudah, terima nasib. Xiao Tian sekarang kuasai ilmu gaun pengantin terhebat di dunia. Jangan melawan sia-sia. Hari ini, itu hari kematianmu. Cheng Yaojin, meski bukan ayah kandungmu, pamanmu ini sudah merawatmu 20 tahun. Sayangimu bagai anak sendiri. Kau balas kejam. Persilatan junjung budi, kau tak mengenal budi. Beda apa dengan binatang tak takut dicela orang? Atau dikutuk langit? Apa? Kau? Ditelah. Persilatan. Kekuatan adalah segalanya. Dengan Jianyi Shenku, siapa berani mengejekku, menentangku? Jaringan pemimpin aliansi menjangkau seluruh dunia. Meski kau punya Jianyi Shen, kau tak bisa taklukkan persilatan. Mundur. Sabar demi rencana besar. Fondasinya tidak stabil. Biarkan dia hidup sampai kau stabil sebagai ketua. Bunuh nanti saja. baik. Anjing tua, kau bisa hidup beberapa hari lagi. Pengawai, bawa Xiao Feng ke bunker. Bulan Ratu. 3 hari lagi, aku terjebak. Xiao Feng. Dulu pemimpin dunia persilatan, sekarang jadi tahanan. Nikmatnya tidak nyaman. Xiao Fang, jangan salahkan kami. Salahkan kebodohanmu sendiri. 20 tahun usahamu menguntungkan kami. Kira mengurungku bisa. Bikin kalian aman. Pimpe. 3 hari lagi, saat para pesilat berkumpul nanti, saat itulah aku umumkan. Jadi pemimpin baru. Acara usai. Nyawamu tamat. Xiao Feng, dulu kau selalu menang, tapi tenagamu kini milik anakku. Kekasihmu akan jadi milikku. Jabatan ketuamu pun segera menjadi milik kami berdua, ayah dan anak. Dan kau hanya bisa diam menunggu mati seperti anjing mati. Hahaha. Atau ada versi lain buat hamba.
cara menghajurkannya. Timun Baghdad sudah 4 kali pulih. Pak Fuji, itulah saat kematianmu. Hari ini para pendekar berkumpul. Ini sebagai saksi. Shao Tian sebagai ketua baru kini berkuasa. Dengan ilmu Jiai, dia memimpin. Lulu, Shao Tian si licik takkan menang. Perhatikan, karena aku telah warisi ilmu Jiai. Akulah ketua. Ada yang berani? Siapa tantang aku? Aku saja. Li Feng. Xiao Feng saja takluk padaku, apalagi kau, muridnya, berani tantang pemimpin aliansi. Nekat. Xiao Xiaotian, gurumu perlakukanmu seperti anak, wariskan ilmu, tapi kau kunci dia. Kau merebut jabatan pemimpin, langit bumi tak rela, dendam guruku. Harap kalian. Cuma segini. Aku lihat saja ilmu setengah matang dari Xiao Feng ini. Brengsek, mati kau! Ya. Cuma ini. Mantap, aku lawanmu kemarin. Begini. Hemah, gak kuat hadapi satu seranganku, berani maju, memalukan. Ingat, ini markas aliansi. Hanya aku, Xiao Xiaotian, pemiliknya. Abang jurus. Luar biasa. Kekuatannya sudah pulih 90%. Anakku Xiao Hai memang pantas. Wahai hadirin, Xiao Feng sekarang sudah lumpuh total. Anakku kini mewarisi kesaktian Jiai, ilmu terkuat di dunia. Segera tunduk dan taklukkan diri. Kau dengar? Siapa berani melawan? Xiao Bei, jangan kurang ajar. Aku Zhao Xiong, saudara Xiao Feng. Hari ini, atas nama dia, akan kuberi hukuman pedih padamu, si durhaka, mobilmu. Orang tua itu. Kuhormati kau, dengarkan nasihatku. Xiao Feng tak berguna lagi. Dasar binatang. Aku jamin kau makmur. Jika tidak, diam saja. Omong kosong. Di dunia persilatan, utamakan kesetiaan, bukan cari kekayaan. Awas serangan. Hai Lu. Siap. Di mana? Lanjut, dengarlah aku. Xiao Feng, kau sekarang hanyalah sampah tak berguna. Ikut aku. Itu yang terbaik untukmu. Tunduklah Pada yang kuasa. Mati daripada tunduk. Perbuatan hari ini pasti dibalas. Oh iya. Kini aku kuasai kekuatan ilahi. Siapa berani? Karena kau mencari maut, akan kukabulkan. Bersiaplah. Siapa lagi yang berani menantang anakku? Zhao, engkau ketua cabang besar, tapi tak mampu pukul 3 kawan pun. Pangeran muda, pemimpin tak terkalahkan. Pasti tak akan ampuni pemimpin. Sendiri. Tak ada yang berani. Hari ini, Xiao Xiaotian, pemimpin baru persilatan. Aku menantangmu. Dulu ku biar kau hidup, sekarang berani melawan. Ingat ini, Xiao Feng takkan datang kali ini. Bukannya, kau tak sanggup mundur. Jangan mati sia-sia. Aku setia pada ketua. Tak boleh diabaikan. Aku akan mengajar kamu dengan babi betina. Tak tahu balas budi. Ini nih.
Ciao ciao dao. Aduh. Bisa. Tak kenal diri. Berani tantang kuat. Farina. Bisa jangan. Inilah ilmu silat sejati. Diam. Tunggu saja. Nah, Hahaha. Baiklah. Kau kini ahli. Wariskan ilmu sakti. Digunakan dengan begitu lancar. Siapa lagi? Tua bangka, dulu selalu. Sekarang, bunuh Xiao Feng di penjara dan ku beri ampun. Jangan mimpi. Xiao Feng si lemah takkan menyelamatkanmu hari ini. Berlutut sekarang. Masih berhayal. Bagian. Pergi mati. Siapa kata tak datang? Adia! Kau baik-baik saja. Kau tidak apa-apa, nak. Mobilmu. Aku baik. Kekuatanmu. Pulih. Jangan bilang, Xiao Fang, kekuatannya hilang. Mengapa tenaga dalamnya terkuras? Xiao Feng, apa yang terjadi? Ku bilang ilmu gaun pengantin guna tenaganya. Sembunyi dulu, lumpuhkan. Potong. Energi dalam terpulih. Kekuatannya murni. Lebih kuat lagi, inilah ilmu gayi sejati. Tenaga dalaman dia hanyalah tenaga liar yang tidak terkawal. Perbaiki. Kau sangat kejam. Penjahat. Akan dibalas. Kau mau aku bekerja untuk kalian. Tapi tak sadar. Kalian yang menyempurnakanku. Ayah, lihatlah. Dua Liang Jin. Nah, selamatkan aku. Tolong aku. Anak muda. Xiaodi! Suamiku, Xiao Feng. Kumohon, kau sudah melihatnya tumbuh sejak kecil. Tolong selamatkan dia. Demi persahabatan kita, tolong selamatkan dia. Aku mohon. Sudah terlambat. Memaksakan tenaga dalam. Sudah kena balasannya. Sudah hancur. Semua hancur. Seluruh meridiannya putus, jadi orang lumpuh. Kalian licik demi ilmu pengantin suci, pemimpin aliansi Jepang. Akan kuberi hukuman setimpal. Fata, lepaskan kami, nanti kami dibunuh. Kamu orang sepi, tak punya keturunan. Siapa bilang aku lurus sue? Adia. Anakku Xiao Jingxuan datang terlambat. Dia adalah anakmu. Benar. Ini giok ayahku. Dulu saat aku bertarung, rompak Jepang. Saat aku, ibunya, rela mengorbankan tubuhnya untukku. Kalau ku beri mereka sebuah giok saat siap. Persiapan dendam nanti. Ibu kemudian tahu dirinya hamil. Mencari ayah. Tapi tahu, ayah telah nikah pergi sendiri. Tak pernah diberitahu padaku. Sebelum meninggal, giok itu baru kuterima jaminan untuk menemui ayahnya. Suander menemuiku di usia 10. Saat itulah aku tahu. Kau bohong. Aku tak kenal anak itu. Mustahil dia anak kandungmu. Sangat selingkuh Xiao Hai. Aku latih ilmu bela diri. Sudah kuduga. Akan terjadi. Bagus. Mustahil. Urusan kalian. Urusan kalian. Ayah baik padamu. Kau balas dengan hianat. Pemimpin. Bunuh dia sekarang. Tidak. Tangkap kakaknya. Aku memang selalu salah. Kakak, maafkan aku. Ya kakak.
Kuingat ikatan darah 2 dekade lebih. Berapa kali ku beri kesempatan, tapi kau sia-siakan. Berbuat salah harus ditanggung. Konsekuensi berat. Kak, kumohon. Demi almarhum orang tua kita, ampuni nyawa adikku. Jika tidak, jika kau membunuhku. Kakak, orang tua di alam baka takkan tenang. Demi orang tua kita. Kumaafkan nyawamu. Mereka tega menghinamu. Lepas dari hukuman mati, tetap dihukum. Tahan kami bertiga sesuai aturan aliansi. Cabut ilmu. Usir dari aliansi. Sejak saat ini, putus dari aliansi berkah. Nikmati hidup. Hancurkan dulu anakmu. Tuh! Xiao Feng, kau akan kubayar mahal. Jin Sui, selama ini, maafkan aku untukmu dan anak kita. Mulai kini, ayah akan tebus kesalahan ini. Sejak hari ini, putraku Xiao Jingxuan jadi pewaris Tuan Naga. Hormat pada harimau perkasa dan pangeran harimau. Aku berjanji, gelang Xiangbo akan tersohor. Aku jadi orang tak berguna, tak bisa latihan bela diri lagi. Hai kecil. Xiao Hai, cepat cari solusi. Xiao Tian jadi cacat. Kita diusir dari markas aliansi. Mau bagaimana? Tak kusangka Xiao Feng terlalu tergesa-gesa. Pemimpin, Dia sudah benar-benar tegak. Jangan salahkan aku nanti. Sudah punya rencana. Xiao Feng punya ilmu jiayi. Tapi satu orang bisa mampu menandingi dia. Siapa? Hei, siapa itu? Xiao Feng tak boleh masuk. Aku akan menghukumnya. Orang itu, dia senior Xiao Feng. Wang Tong, latih ilmu terlarang. Latihan salah, gila. Membantai pendekar. Kau mengaku, aku tak mau. Bakatku lebih unggul darimu di mata guru. Hanya karena kau putra kandungnya. Pura-pura wariskan ilmu. Aku tak terima. Sampai sekarang, Kau tak juga bertobat. kurung kau di sini. Takkan lepas. dahulu, Xiao Feng serahkan Wang Tong sendiri, terkurung di tembok naga terbang. Pasti dendam pada Xiao Feng. Jika kita lepaskan dia, hari indah Xiao Feng Sudah selesai. Simper. Apa hal kamu cari saya? Jangan bergerak. Meridianmu rusak. Paman gurumu ahli pengobatan. Aku bawa kau ke dia. Paman guru. Aku tak pernah dengar pun ayah ada adik guru. Dulu kakekmu punya 2 murid. Kami bertiga tumbuh bersama sebagai saudara guru. Kakak senior. Kesurupan ilmu jiayi. Kutaklukkan sendiri. Adik junior memilih mengasingkan diri. Nak mari temui paman mudamu. Entah mengapa, ada Firasat buruk. Wah, dinding naga terlilit. Betul, Wang Tong ada di dalam. Siapakah kau? Menghadap saudara Wang. Sayang. Apa kau mencari kematian? Kak Wang, Salah. Aku mau bebaskan kau. Kalau kau kurung aku, mereka cuma mau bantu. Xiao Feng, dia tak layak demi monopoli ilmu itu. Tega mengusirku dari rumah. Datang hari ini untuk meminta bantuan Anda. Hukum.
Joseph, ikankah? Hah? Apa? Hahaha. Begini, Wang Tong ini kekuatannya sangat kuat. 28 tahun. Silbo. Mantap. Terjebak di sini 28 tahun lamanya. Kali ini, kuhancurkan kau tanpa jejak. Xiao Feng, kejam dan biadab. Dia memenjarakanmu 28 tahun, bahkan menyiksa keponakannya. Hancurkan meridiannya. Saudara Wang, kamu harus bantu kami membalas dendam. Senior, habisi Xiao Feng dengan darah. Darah. Santai. Kalian selamatkan aku. Utang Xiao Feng. Aku buat dia bayar setimpal. Tatanya, Xiao Feng ke Dewa Iblis obati juniornya, Xiao Jingxuan. Dia selalu paling menyayangi adik sepupu ini. Bagus. Mati di tangan mayat kesayangan. Benar kan? Bersama. Kakak senior. Wah, lama tidak jumpa. Hahaha, sudah bertahun-tahun. Kelihatan lebih kuat sekarang. Hahaha. Kakak senior kelihatan lebih tua. Lihat, anakku sudah besar. Jingxuan. Hormatilah pamamu. Ayahmu sudah beritahu aku tentang kondisi tubuhmu. Ini gumai dan baru siap buatmu. Turunkan dia, aku obati lukamu. Pergi sana. Inilah. Adil. Jingxuan bagaimana? Jangan khawatir, Kak. Jingxuan sudah muntahkan semua racun. Semuanya keluar. Nanti aku rebuskan ramuan untuk minum, nanti sembuh. Sudah susah ya? Sesama murid tak perlu sungkan. Dulu aku rebus obat buat Jin istirahat dulu. Wedo. Xiao Hai. Kak Wun. Lama tak jumpa. Ada urusan apa datang ke sini? Akhirnya kakak seperguruan. Kenapa tak kenal kakakku? Terus tanya-tanya. Kak Wun. Itu saja dariku. Soal memberi obat atau tidak. Terserah saudara Yun. Aku mau turun. Sayang. Esa. Tidak ada. Minum ini, darahnya akan pulih. Terima kasih, Paman Guru. Tapi, Kakanda, ini obat untukmu. Bantu tenaga dalam. Sangat membantu. Terima kasih, adik. bagus. Kata apa? Nggak apa-apa. Obatnya panas. Minum perlahan. Aku nih kebal macam Superman. Mana mungkin takut panas? Adia, setelah lama mengembara, skillmu makin jago. Energi dalamku langsung lancar setelah minum ini. Xiao Feng, ayo keluar, kau mati. Suara Xiao Hai. Kayo lihat. Xiao Hai. Dulu aku biarkan kalian bertiga hidup. Tapi kalian berani menantangku. Datang hari ini untuk mengakhiri hidupmu. Kamu cuma pecundang ayahku. Masih berani lancang. Konyol sekali. Sekarang beda. Xiao Feng, berani duel denganku. Hadapi kau. Tak perlu ayahku. Ayah,
Biar aku. Jangan kotori tanganmu. Xiao Feng, apa kau takut? Tak kusangka. Pemimpin persilatan masih harus mandiri. Kurang kau lah. Ayah sepertinya orang yang tahan dikhianati lama. Belum ada. Valian! Karena kalian nekat mati, aku kabulkan kalian. Belum tentu siapa mati hari ini. Jangan, ayah. Akhirnya, Xiao Feng, aku mengalahkanmu. Ayah, apa kabar? Kenapa begini tenaga dalamku? Tak bisa melancarkan apa-apa. Xiao Hai, kau lakukan apa pada ayahku? Hanya sedikit. Hanya racun 10 wangi pelumpuh otot. Tak berwarna, tak berbau. Racun ini melumpuhkan seluruh tubuh. Energi dalam tak terkumpul. Meski punya jurus gaib pengantin, kena racun ini, energi dalammu akan hilang seketika. Xiao Feng, kau hancurkan ilmu dan meridianku. Hari ini, aku buat kau sengsara. Tak bisa mati, tidak boleh. Siang Luan Jinsan obat terlarang. Kalian tegak, yang jahat bukanlah kami. Racun ini, adik kesayanganmu yang beri. Apa? Kau sengaja menungguku. Bersama. Kenapa kau lakukan ini? Paman Guru. Kenapa kau lakukan itu? Kenapa kau bantu mereka celakakan ayah? Pegang. Aku tak kenal aplikasi itu. Sayang. Kau menipuku. Sixiongku baru sadar siapa aku. Xiao Hai berkata, kekuatanmu bertambah 10% bukan kesurupan. Obat ini katanya peninggalan guru untuk menekan efek kesuksesan semu agar tidak hilang kendali dan celaka. Dasar bodoh percaya dusta mereka. Aku sudah kehilangan kakak senior. Tak mau kehilangan lagi. Xiao Hai, kubiarkan kau hidup karena keluarga. Tak kusangka, kau bisa serendah ini. Kau racuni aku lewat Yun King. Aku meracuni? Salah. Di dunia ini, yang menang yang berkuasa. Salahkah aku ingin kuat? Kau yang lemah, jangan salahkan aku. Harusnya, kubunuh kalian waktu itu. Paman Guru. Angkatan 11, adakah cara untuk mengatasi 10 jurus ini lah? Kelemahan ini bikin gila. Racun terganas. Tak bisa diatasi secepatnya. Xiao Feng, kau dengar. Kau seperti ikan di talenan ada dalam genggamanku. Tak perlu cakap panjang. Hai Ger, bunuh Xiao Bao itu. Aku beri kau kesempatan terakhir. Berikan pusaka Jiai atau kau mati. Besok hari ini, hari kematianmu. Pimpe. Mati saja, bunuh ayahku. Lewati aku dulu. Saat aku latihan bela diri, kamu belum lahir. Xiao Jingxuan, anak haram masih berani melawan ayahku. Tidak tahu diri. Lebih baik menyerah. Aku cukup untuk lawan kalian. Nah, obat. Kak senior, aku akan ungkap. Aku paksa jalan terus. Mati, Kak. Yes. Bagus. Xiao Jingxuan, kau ini. Dasar sampah. Satu serangan ayahku tak bisa kau hadapi. Hari ini kalian berdua. Semua mati. Ada aku. Aku takkan biarkan kalian sakiti dia. Aku bunuh kau dulu. Ayo, lakukan. Betul. Siu, para. Sia. Yao Feng, kau akan lihat anakmu hari ini. Mati di depanmu. Jangan. Jangan pergi. Mubu. Bilang saja cukup.
Seharusnya akulah yang menanggung ini. Astaga, astaga. Kakak, kamu kan darah dagingnya sendiri. Jangan berlebihan. Hentikan. Yuking, kamu cuma tabib lemah. Aku Xiao Haihan, tak perlu kau mengatur. Mengge, Seniorku lindungi, jangan macam-macam. kalau sudah sebegitu nekat, mau ikut campur. Jangan salahkan aku kalau kejam. Anak ini kok sangat kuat. Jurus ini terasa tidak asing. Kakak Yuking. Terima kasih. Simper, Kamu. kaki bawahku lemah. Serang bawah. Ayah benar, kaki memang titik lemahnya. Anak, Kau cari mati. Siander ingat apa yang ayah ajarkan? Jurus naga hijau. 66.222. Selesai. Selesai. Aku gantikan ayahku. Kau kuakhiri hari ini. Rasa kau mampu bunuh aku, ke? Aku lihat apakah aku bisa maju. Halo. 1, 2. Nyali kau berani. Pembunuhku. Setelah pukul, Wang Tong, kau kabur bagaimana? Berkat si adik saja. Tokenmu yang melepasku. Kak Wang, untung kau datang cepat. Kalau tidak, aku mati. Xiao Feng keracunan, tenaganya hilang. Bunuh dia sekarang. Pergi sana. Anak muda. Kau kerja sama dengan Wang Chao. Jurusmu kok mirip. Kau yang memulai. Dasar haiwan. Dulu kau. Berapa pendekar yang kau bunuh? Kau lepaskan dia, tahu berapa banyak yang akan mati. Dunia persilatan hanya kuat dan lemah. Nyawa orang lain bukan urusanku. Aku hanya mau kau mati. Betul-betul diam kau. Diamlah kau. Belajar sendiri. ayah, apa kabar? Tak apa, Xiao Fu. Selama 28 tahun di bawah Kaisar Panlong, 28 tahun. Bertahun-tahun ini. Terus memikirkan cara bunuh dia. Akhirnya bisa balas dendam. Dulu kau gila kuasa, habisi keluarga. Persilatan berdarah, tapi aku ingat ikatan murid. Kubiarkan kau hidup, tapi akan kukurung di Gunung Naga. Kau diberi kesempatan bertobat, tapi tetap membangkang. Bertobatlah. Apa salahku? Aku mantan kakak seniormu. Aku lebih hebat dari kamu. Kenapa setelah itu memilihmu mewarisi ilmu Jai? Karena dia tidak adil. Aku bantai persilatan. Ajal guru sudah dekat. Putuskan. Wariskan Ji Senggong kepada salah seorang kalian. Guru pasti memilihku. Fan, kamulah. Warisilah Ji Senggong. Apa? Guru apa? Aku muridmu sejak kecil, lebih berpengalaman. Aku lebih layak dari Xiao Feng. Berikan warisan padaku. Karena dia anakmu, ini pilih kasih. Pilih kasih. Sudah, Ruku. Aku sudah mantap. Tak usah protes lagi. Betul. Si tua itu memanjakan Xiao Feng. Dia serahkan segalanya jabatan pemimpin dan ilmu gaun pengantin ke Xiao Feng. Kita, di matanya, kita batu loncatan Xiao Feng. Senior, bunuh saja Xiao Feng.
ilmu palsu ini jadi milikmu. Xiaofeng, serahkan ilmu jai ini hari juga. Akan kubiarkan kau hidup. Jika tidak, kau akan 1000 luka. Kakak senior, sudahlah, jangan bandel. Kita bersaudara sejak kecil, pernah bersumpah darah. Kini bertikaman. Haruskah menjadi begitu jahat demi mendapatkan ilmu jai ini? Diam! Demi langit dan bumi, kami, Wang Tao, Xiaofeng, Yun King, mulai hari ini bersaudara. Hadapi segala bahaya bersama, ingkar berarti kutukan. Sekarang aku kakak kalian. Takkan kubiarkan kalian dizalimi. Fata. Hahaha, saudaraku yang terbaik. Hahaha. Bela diri itu bukan untuk menindas. Jangan sok jago, ahli pun tetap sampah jika jahat. Berlutut dan renungkan. Guru, kami ikut dihukum bersama kakak senior. Kakak senior, kita pernah berjuang seperti saudara. Adikku mohon lepaskan obsesimu. Jangan berbunuh-bunuhan demi ilmu jai ini. Diam! Hari ini aku datang. Kau takkan bisa kabur. Berani halangi jalanku? Berkabung tanpa ampun. Wang Tuo, kebajikan utama pendekar. Pencapaianmu sia-sia dengan niat jahat, itu tetap sesat. Jalur sesat. Apa salahnya jalur sesat? Benar. Jika aku gunakan dia, aku boleh mengatasi kamu. Nanti siapa yang jalan sesat, siapa yang jalan benar. Aku yang tentukan semuanya. Tak kusangka, bertahun kau terkunci di bawah naga. Kau bahkan tak menyesal. Makin licik, kejam, brengsek. Kaulah yang bersalah. Dulu kau kata aku judi. Lalu untuk apa? Alasan berlayar. Kau jebak aku di tebing naga untuk curi ilmu jubah pengantinku. Ini pangkatmu, pemimpin persilatan. Kakak senior, bukan seperti itu. Dulu kau bila kuasa, bantai 5 gunung, marahkan semua. Tanpa kakak kedua, mengurungmu di Panlong, Paduka sudah tewas. Fata, jangan dengarkan dia. Saat itu, hanya Xiaofeng yang bisa mengalahkanmu. Ini semua cuma alasan palsu. Betul, Xiaofeng memang munafik. Dia rahasia rencana bertahun-tahun pakai anakku. Merusak sarafnya sampai jadi cacat. Betapa jahatnya. Akibat ulah kalian sendiri. Di ujung laut tetap sombong. Senior, harap hukum Xiaofeng. Siksaan paling kejam. Xiaofeng, hancurkan pakai kesaktian. Aku minta. Meski kalian bunuh aku. Ilmu mata palsu takkan kuberikan. Zalimi persilatan. Paling ku benci, dengan muka suci-suci buta, kau sengaja mencari mati. Ku nikmati. Kalau kau nekat mati, aku kabulkan. Kakak senior. Wapugao Jiu-Jiu. Pertwee. Berkali-kali masih saja. Beraninya kau halangi aku. Kau pikir aku takkan membunuhmu. Baik. Tadi juga. Wang Dong, lepas dia. Dia tak ada kaitannya. Bunuh atau siksa aku saja. Darah kalian kutebus hari ini. Tebus 28 tahun hidupku yang terbuang. Kepala Shen, kau jadi bodoh sekarang. Adik junior, tadi kakakmu terlalu kasar. Ku hapus. Kakakmu minta maaf. Adik junior, pedang kayu ini untukmu. Aku janji. Tunjukkan pedang ini, kakak akan penuhi satu permintaanmu. Tapi Xiao Wang pernah bilang, keluarkan pedang 9. Kau akan penuhi satu syaratku. Jadikan aku keluarga. Bunuh sesama.
Maka Wang jangan tergoda olehnya, apalagi jika dia berhasil. Tenaganya pulih, kita tamat. Senior, jangan mudah belas kasihan. Tapi, Tadua. Tergesa-gesa, pedang kayu ini pun telah jadi abu. Sekarang mulai. Hormat kalian. Dendam berdarah hina. Lepas paman guruku. Yu Xing. Lanjut. Yuji, apakah ada cara cepat untuk menetralkan efek skillku yang kacau balau? Hanya satu cara, memindahkan racun di tubuhmu ke diriku. Jangan! Dulu kau pulih. Hentikan kakak senior. Inilah. Benar. Hei, saudara. Kau sampah, gampang ku buang. Kau buat tewas. Aku ini sampahlah. Tapi aku berani bertarung jujur. Tak sepertimu. Kau sok hebat sejak kecil. Tapi cuma berani meracun. Tak berani berdepan secara terus. Pengecut dan hina seperti kau. Tak pantas dapat kesaktian ilahi. Kau tidak pantas dapat kesempatan ini. Lanjut. Teknik sakti ini milikku. Jika kau bilang aku takut, aku tantang kau bertarung jujur. Baik, aku akan beri kau kesempatan. Asal kau tahan 3 jurus. Kali ini, aku maafkan Xiao Feng. Baik. Xiao Jingxuan, kamu terlalu sombong. Bukan sahaja 3, 1 pun kau tak mampu tangani. Ronde 1. Kau hadapilah dia. Tak tahan 1 pukulan, mau halangi aku. Konyol sekali. Ulangi. Lawan. Kenapa? Masuk hutan. Fata, racunmu tak sampai padaku, aku akan. Keras kepala seperti ayahmu. Sudah cukup menderita. Bawa saja. Kuat kau tak bisa berdiri. Mori. Tidak tahu diri, tulangmu hancur sekarang. Anakmu hampir mati. Awaun, adu banteng. Lagi ses. Baik. Aku tadi hanya pakai setengah tenaga. Kalau tenaga penuh, pasti mati. Pasti. Lebih baik mati daripada hidup sepertimu. Ayah, baju dalam seragamku sudah hampir baik kan? Wang, habisi Xiao Jingsu sekarang. Yun King hampir memulihkan energi Xiao Feng. Gagal kan? Atau kita tamat? Mati kau! Iya. Iya. Terus deh. Wang Tong, aku lawan kau. Ayah, Xiao Feng sudah pulih tenaganya. Lari cepat, tenang. Apa dia bisa kalahkan Wang Tong? Belum pasti. Wang Tong, ku bebaskan kau susah payah, jangan gagal. Wang Tong, dulu ku sayangi kau sebagai saudara seperguruan.
Tapi, kau tak mau bertobat. Hari ini kuhukum kau pengkhianat. Kau tahu aku terjebak di Panlong di 20 tahun. Kau latih diri siang malam tanpa henti. Hanya demi dendam. Sudahlah. Ayo, buktikan darahmu. Situasi celaka itu memberimu ilmu sakti. Sudah tahu. Sudah tahu. Lawan, kali ini aku pasti menang. Ya, kita hampir menang. Xiao Hong sebentar lagi tumbang. Bertemu. Hari ini kau akan mati. Tahu. Santai. Ayahmu sekarang cukup sukses. Tanpa penyatuan sempurna, aku mati kalah darimu. Sekarang kau seperti bulan purnama. Lawan matahari. Mustahil. Jangan. Benar. Tidak mungkin. Mana mungkin aku ngomong begitu? Tidak mungkin. Sudah makan. Sayang. Kamu kan kakak seniornya. Katanya kemampuanmu lebih hebat. Kok bisa kalah? Sudah dibunuh. Itu. Tuh. Dia kabur. Cepat kita lari. Istri, mati kau. Ya! Iya, Pep. Jangan. Ya! Aku kenapa? Pasti akan kembali. Kak Ipar kabur. Tenang, hanya cedera ringan. Setelah pulang, kirim tim lagi. Cek menyebalkan. Kali baik-baik saja. Kemarilah. Wah, ini. Karma berbalas, Lin King. Suruh tim makamkan mereka dengan layak. Betul. Senior. Making, apakah 10 kotak obat transgenikmu sudah larut? Kalau tak diganti, bahan langka pavilion Yaoxian hampir habis. Senior. Sudahkah Jin Xuan temukan Wang Tong? Sudah 10 hari mencari, tetap tak temukan Wang Tong. Bukan salahmu. Wang Tong licik. Tunggu dia salah langkah. Masih bisa tangkap dia. Tuan muda, bahaya. Apa ini? Pedang pemimpin aliansi. Jangan tuduh aku selama ini. Aku di pavilion Dewa Obat tak beri perintah ke aliran lain. Kirim rahasia. Murid sekte Rasi Naga yang memberikanku ini. Katanya, mereka dan sekte lain sudah berdiskusi dan berangkat. Jadi, ada yang pakai nama saya. Dikirim rahasia ke semua aliran. Pantas saja saat saya pergi memetik obat, sering melihat banyak murid bela diri. Tiruan ini memang nampak agak realistik. Siapa pelakunya? Xiao Hai sudah ditangani kakak. Huang Tongye sudah dicabut ilmu silatnya. Siapa lagi yang bisa mengerahkan banyak orang? Ternyata rumit, Yun King. Hei Jin Xuan. Sepertinya kita harus pergi sendiri. Oke. Sialan. Kami menunggu terlalu lama. Xiao Feng masih tak muncul. Apa dia cuma bercanda? Penjaga Sun, jangan emosi. Xiao Feng panggil kita diam-diam. Pasti dia akan jelaskan soal murid-murid yang tenaga dalamnya terkuras. Sebagai pemimpin dunia persilatan,
lakukan hal kotor. Tak perlu penjelasan. Dia cuma pengecut. Belum bisa disimpulkan siapa pelakunya. Karena kita sudah berkumpul, Xiao Feng harus bertanggung jawab. Semua sudah hadir. Waspada. Berhati-hatilah. Xiao Mengzu hadir. Sulit beradaptasi. Pemimpin Xiao, akhirnya kau muncul. Sudah lama kutunggumu. Sesepuh Zhao, apa kabar? Ini cuma hal kecil, bukan buru-buru. Entah apa maksud kalian menunggu di sini. Xiao Bao, jangan sok tidak tahu. Sebagai pemimpin persilatan, berani berbuat jahat masih tanya aku. Apa maksud ucapan Sun Wufa? Aku selalu utamakan keselamatan dunia persilatan, mana mungkin berbuat keji. Kalian perlu bukti bahwa mereka, ini dia. Lihat. Xiao Wu, buka matamu lebar-lebar. Ini apa sih? Semua lihat. Ini murid sekolah Lin Sui. Suruh dia keluar kota baru. Tak kembali, aku suruh cari. Hasilnya, dia berakhir seperti ini. Urat saraf putus. Kulit kering melekat tulang. Darahnya dihabiskan. Banyak anggota kami jadi korban. Semua seperti ini. Xiao Feng, kau berani sangkal melahmu. Kami pun berduka atas tewasnya mereka. Tak ada bukti, mana bisa kau tuduh ayahku? Ketua aliansi. Tapi Piun King bilang tenaga dalam mereka tersedot dan semua tahu. Hanya ilmu pernikahan dewa milikmu yang bisa menyerap kekuatan manusia. Kalau bukan kau, siapa lagi? Ayahku pemimpin persilatan selalu terhormat. Mana mungkin beliau berbuat keji? Tanda bintang Jiai Shenguang tanda bintang. Ilmu ini memang bisa menyerap energi dalam. Hanya aku yang kuasai ilmu ini. Tapi aku, Xiao Feng, tak mau pakai cara hina untuk naikkan ilmuku. Berani jawab? Aku memimpin dunia persilatan bertahun-tahun. Kapan ada kejadian ini? Saya rasa kalian dibohongi keluarga. Tak sadar diri. Benar juga kata pemimpin muda. Ilmunya sudah terkuat, tak perlu hisap tenaga orang. Betul. Baru-baru ini adik pemimpin. Pak, kabarnya adikmu meracunimu. Kalian bertarung hebat. Kau nekat pulihkan tenaga. Menyiksa kawan sendiri. Kau sendiri bilang, siapa lagi selain kau yang bisa ilmu silat jahat ini? Penjaga Sun, majulah. Aku bertarung dengan adik. Ini tidak palsu. Tapi racun dalam tubuhku sudah ditangani Yunki. Aku tak perlu menyerap kekuatan orang lain untuk pulih. Tak ada bukti. Siapa percaya ucapanmu? Para senior, saya bersaksi. Racun saudaraku kutangani sendiri. Sekarang sudah sembuh. Ia juga sedang memulihkan diri. Tak pernah keluar Yao Xiangnya, dia tak mungkin lakukan ini. Benar, ayahku orang yang jujur. Mustahil ayahku melakukan perbuatan keji seperti ini. Jangan menuduhnya hanya berdasarkan dugaan. Memang. Tapi bukti jelas menunjukmu. Jangan banyak omong. Dia tak bersalah. Kenapa kami dikabari? Aku, dia pasti bersalah. Sudah kujelaskan. Bukan aku yang kabarkan. Kalian sembarangan menuduh. Malah kena jebakan mereka. Jangan berdalih. Hari ini ayah akan menghukummu. Ayo. Kami ini. Kalau mau, kenapa baru sekarang? Murai, mereka juga tertipu oleh orang jahat. Jangan sesekali ambil nyawa mereka. Tuku. Serahkan nyawamu. Keadilan untuk protokol ultima. Anak nakal. Mati kau saja. Ngapain bengong?
Serang! Kekacauan level 4 berhenti! Kita semua orang sendiri. Jangan jatuh ke jebakan itu. Siapa dengar kau? Serang! Cepat. Siap. Kalian belum tahu, tapi kami anggap kawan. Kami selalu bersikap toleran. Kalian malah semakin memaksa. Jika senior kami serius, kalian pikir masih bisa berdiri di sini? Sudah jelas. Aku tak pernah menyakitimu. Kalau mau melukai, tak perlu berpura-pura. Xiao Fang, jangan berpura-pura di sini. Menyerap tenaga dalam bisa memperkuat diri, mungkin kau sedang kegilaan dan membunuh. Penjaga Sun, kita sudah lama kenal. 30 tahun latihan tak pernah selamatkan atau bunuh. Aduh, sialan. Aduh lagi. Terima kasih ketua menyelamatkanku. Tidak apa-apa. Karena kau panggil aku pemimpin. Wajib bagiku melindungimu. Pemimpin, ada apa? Cepat. Menyerap energi bersama bisa mempercepat pemulihan. Ambil saja energiku. Jangan, aku tak berani membahayakanmu. Pulihkan kekuatanku. Lupakan aku. Datangkan Yuan King. Minumannya. Pemimpin begitu ceroboh, kita tak bisa diam. Segera ku kirim orang untuk mencari Yuji. Rompak Jepang merajalela. Ku selamatkan kalian satu-satu. Kusir mereka. Ku pulihkan persilatan. Ku habiskan harta. Ku bantu pulihkan masapmu, sudah terlupakankah? Semua ini. Apa kalian semua sudah lupa? Pemimpin Xiao, aku pernah dengar soal kejadian itu. Memang kau bukan penjahat oportunis para pemimpin. Izinkan aku jelaskan. 3 tahun lalu saat aku cedera parah, pemimpin Xiao menyembuhkanku tanpa cedera sama sekali. Kekuatanku malah meningkat. Untuk apa menolong orang tak berarti seperti aku? Dia berbelas kasih. Tahun lalu, sekte kami dilanda banjir. Pemimpin Xiao bawa makanan dan obat sampai gunakan tenaga dalam. Dia hangatkan yang kedinginan, jadi aku yakin tidak mungkin pemimpin Xiao serap tenaga dalam dan sakiti sesama. Berarti pemimpin Xiao difitnah. Pantas aku merasa aneh. Pemimpin Xiao yang selalu baik, mana mungkin tiba-tiba jahat? Penjaga Sun, kau juga ingat kejadian dulu itu? Jelas pemimpin Xiao bukan tipe begitu. Pasti ada alasan lain, kami mungkin salah tuduh pemimpin Xiao. Sifat senior, masih ada yang mengenangnya. Persaudaraan yang mengharukan. Sayang, korang terlalu bersopan. Sayangnya, kalian terlalu bodoh. Wang Tong, kau kenapa di sini? Wang Tong, kau kan sudah terluka parah oleh ayahku. Bagaimana bisa muncul di sini? Apa yang kau mau? Semua. Xiao Feng, jangan tolol. Kau pikir trikmu bisa melawan api. Saat itu aku hanya lengah sebentar, sehingga kau bisa memanfaatkan celah. Maksudmu apa? Dulu ayahmu masih mengampunimu. Kini tak bisa memaafkan. Xiao Feng hanya takut aku buka jati dirinya. Saudara-saudara, ingat pembantaian dunia persilatan 20 tahun lalu. Semua aliran nyaris punah. Itu perbuatan Xiao Feng. Dia pakai perompak untuk bunuh lawannya. Xiao Feng! Wan Tuo, apa ini benar? Senior di sekte guru saya tewas tepat dalam bencana besar tahun itu. Benar. Xiao Feng pakai ilmu palsu yang butuh banyak tenaga. Makanya dulu para sesepuh dihisap tenaganya diam-diam. Kini mereka cuma korban trik lamanya. Tapi ketua Xiao memang pernah menolong kita. Itu tipunya ke kalian. Sebagai seniornya, aku tahu Jie Xinggong itu jahat. Bisa. Biksu, dia manfaatkan tenaga orang lain saat obati kalian. Dia periksa tenaga dalam kalian. Ini ujian tenaga dalam kalian. Mustahil dia jujur, kau hanya pura-pura peduli. Kau mencuri tenaga dalam kami untuk sempurnakan ilmu saktimu. Beri kami jawaban. Ini sungguh tidak masuk akal. Apa mungkin? Mereka hanya berpura-pura, nyawa kami dipertaruhkan. Banyak yang mati. Tuan muda, beri kami kebenaran dan keadilan. Tunggu sebentar. Pemimpin muda, anggota kami tak boleh mati sia-sia. Jelaskan masalah ini. Jika benar tak bersalah,
Nama baikmu kami pulihkan. Nama baik. Kebenaran tetap nyata. Apa semua usahaku selama ini tak ke semua orang rasa. Jangan bohong dengan kisah lama. Itu hanya pencitraanmu. Berusaha. Kemampuanmu memutarbalikkan fakta memang sempurna. Padahal dulu kau latih diam-diam ilmu gaun pengantin sampai gila, hancurkan saluranku, seenaknya tuduh aku. Kau coba salahkan aku. Kau pikir ini bisa bohongi semua orang. Karut belaka. Kau yang kuasai energi gelap dengan ilmu gaun pengantin. Kau pula yang hisap energi orang sampai mati. Aku hanya kasihan melihat para murid ini terus ditipu olehmu. Jadi aku tidak tahan lagi dan mendedahkan wajah sebenar. Baru tak tahan nak buka kedok sendiri? Ilmu warisan suci-suci dan terhormat. Berani kau hina sebegitu rupa? Ayahku jujur, bukan penipu licik. Dia hanya main pelicikan. Nompa. Ayahmu pelatih ilmu iblis. Dia bahkan ingin menyedot ilmu silatku sendiri. Kalau kau tak awal-awal lagi bersedia bersembunyi, sudah lama kau jadi rangka di tangannya. Pantas Wang Chong hilang tiba-tiba. Nyaris tenaganya dihisap habis. Xiao Fang, kau dulu. Kau tuduh aku mencuri tenagamu, padahal itu kesalahanmu. Gila latihan, akulah yang penat. Kusedot separuh tenagaku untuk menyelamatkanmu, lalu kukungkung di tembok naga. Niatku tulus. Sekarang kau tuduh. Aku merugikanmu. Jangan sombong. Kalau benar terperangkap di bawah tembok Panlong, macam mana aku boleh keluar? Kau bebas karena pamanku yang tak tahu terima kasih curi jimat giok ayahku. Kau takkan bisa bicara sekarang kalau bukan karena saya. Xiao Hai dan keluarganya tewas. Tak ada bukti. Silahkan bicara sesukamu. Tapi kami tak pernah didedahkan. Titik kelemahan keluarga Xiao Hai, jika benar, dulu kau sembunyi karena takut kurampas kekuatanmu. Bagaimana kau tahu sekarang titik lemah didikanmu? Kau remuk aku. Jika tidak berbohong, kok bilang meledak sih? Kalau tak berbohong, mana namanya tipu? Wang Tuo, dulu walau kau bantai dunia persilatan, aku masih sebut kau kakak seperguruan. Tapi sekarang kau jadi begitu kejam. Membaca omong kosong. Ini bukti palsu. Sekarang kau masih berani menjebak ayahku. Dulu ayahku hancurkan tubuhmu. Masih bisa berdiri tegak seperti orang sehat di depan kami. Pasti kau pakai ilmu sesat. Kau hisap tenaga dalam, makanya sembuh. Kenapa lihat aku? Bukan aku. Itu dia. Konsumsi terus, setidaknya ribut. Wang Tong, kebohonganmu terbongkar. Kami tak pernah dengar Xiao Hai mati. Dari mana kau tahu? Wang Tao, jangan berkilah. Kau pikir kami bodoh. Pikir bisa mengelabui terus. Kukira kalian akan bunuh Xiao Feng untukku. Kubiarkan kalian hidup. Tak kira kalian sebodoh ini. Kuakhiri kalian saja. Mari berpesta. Ilmu serap bintang, ilmu apa ini? Ilmu bela diri? Jurus terlarang berenergi dingin dari masa lalu. Menyerap tenaga orang dengan energi dingin, sulit namun kuat. Mudah gila, lebih lemah dari jurus gaun pengantin. Sudah membakar kitabnya, dan pandu murid. Hanya sentuhan. Ilmu terlarang. Wang Tao, kau berani pelajari ilmu kejam ini? Kejam. Tanpa ilmu ini, tak mungkin aku bertahan saat kehilangan ilmu. Hidup mati susah, untung ada orang bijak. Genggammu hati-hati. Murah hati. Kalau bukan karena itu, aku sudah lama mati. Guru larang keras ini. Takut aku merusak dunia. Tak disangka. Tak insaf. Tak insaf. Saat terhimpit tembok naga, aku menderita. Siapa yang peduli? Sungguh. Akan kubuat kalian rasakan industri dikuras. Teriak. Matanya. Yora, jangan macam-macam. Aduh, kamu Giosi. Waspada semua. Dilarang mendekati area. Jangan saling ganggu. Siap selamatkan orang. Percuma. Semua di sini dilarang.
Semua akan jadi arena latihanku. Istriku urusanku. Waktu itu kau lolos. Sudah terlalu banyak dosamu. Tak ada ampun hari ini. Mari. 1, 2, 3. Salah, bukan? Iya. Jahat kalah benar. Hari ini ajalmu Mustahil. Ilmu hisab bintang. Macam mana boleh kalah dengan ilmu jai? Tidak. Kapal ini. Dangga. Warisan. Dangga. Batu. Senior, Cincuan pasti dalang di balik semua ini. Motua Wuren musuh kita. Kau malah bekerja sama dengannya. Hianat guru dan leluhur. Sampai pada titik ini. Ini ulahmu. Terhadap bebasan. Itu Xiao Feng, ahli ilmu sakti. Xiao Sa, belum kucari kau malah datang sendiri. Kau yang menghisap tenaga dalam mereka. Aku yang lakukan. Mau apa? Menang jadi raja, kalah jadi perampok. Mereka sudah kalah. Mereka harus kuadili. Jin Chuan, kau mengacau di selatan, membunuh pendekar. Hari ini kau harus bayar dengan darah. Bunuh dirilah jika paham. Kubiarkan mayatmu utuh. Sombong sekali. Hari ini hari kematian kalian. Jebakan ini kubuat dengan sempurna, tak satu pun akan lolos. Kau bermimpi saja. Takkan kubiarkan kau menang. Akan kujajal kekuatan pemimpin persilatanmu. 3 format. Ini. Jurus polisi kok jadi lebih banyak, mirip sekali. Baik. Kenapa teknik polisi ini mirip dengan teknik yang hilang? Tak kusangka ilmu Jiawi. Cukup menarik. Aku akan semakin kuat setelah mempelajarinya. Kau orang pertama yang kuhunuskan pedang. Mati di bawah pedangku adalah kehormatan. Kakang, tolong. Aku. Putar, kau penjahat yang merugikan semua. Sebentar lagi, inilah hari ajalmu. Baru setengah kekuatanku kau sudah berani. Memalukan. Darahmu akan menghidupkan korban-korbanmu. Tornado. Melawanku sama dengan musuh negaraku. Negeri kecil tak layak ditakut. Pasukan Chen. Kita tak bisa menang. Larilah cepat, kalian bisa kabur. Mau bunuh aku? Mimpi. Sekarang kulahap kekuatan sejati. Qin Junlan, ada rahasia lagi. Sanggup lawan ilmu palsunya. Wang Dong. Katanya mau berkorban untuk negara. Ini saatnya. Maksudku, mencabut nyawamu. Kenapa? Ilmu menghisap bintang peninggalan Wang Tong. Dia yang ajarkan. Ayah, ini ilmu terlarang. Mana mungkin orang luar menguasainya? Mungkin dicuri zaman perompak Jepang merajalela, tapi hasil olesan Cincuan jauh melebihi Wang Tong. Semuanya harus waspada. Betul. 20 tahun aku latih ilmu hisap bintang. Hisap tenagamu seketika jadi mayat kering. Hari ini akan kuhisap seluruh kekuatan tambahan dalam dirimu. Mata, aku penguasa tertinggi. Dia sakiti kawan sendiri. Tak terlihat. Kekuatan orang Jepang ini tak terkendali. Kalah oleh orang tak dikenal. Tenang, kendalikan diri. Meditasi, kumpulkan energi. Tetap tenang. Hari ini adalah hari kematian kalian. Kalian para jagoan persilatan akan tewas di sini. Bajingan, jangan berani-berani. Kau akan menyesal. Pucang nyawa. Ayahku pakai jiai, tapi teknik hisapnya terlalu ganjil. Tak tahu apakah dia mampu. Jurus hisap bintang ini sangat kuat, tapi kakak selalu lihai menghindar serangan. Bisa temukan kelemahannya dan serang balik, aku percaya padanya. Paman pasti tidak apa-apa. Lihat dong. Agak bahaya. Ayah terjebak jurusnya. Lunak tolong. Robo kepala. Senior pasti selamat. Kita harus yakin pada dia. Xiao Feng. Sehebat apapun ilmu jiaimu, tak bisa lawan ilmu penyedot bintangku.
Kau akan jadi mayat kering, bahan kekuatanku. Ku khawatir kau serap tenagaku. Bersatu, murid. Ilmu hisap bintang luar biasa. 4 atau 5. Teman-teman, muak. Dunia persilatan mungkin runtuh total. Yun. Hilang tuh. Ayah menang. Ayah menang. Persilatan selamat. Akhirnya kita bebas dari kegelapan. Mustahil, aku sudah hisap tenagamu. Kenapa malah kena efek balik? Ilmu sesat tetap ilmu sesat. Walau ilmu hisap bintangmu kejam, ilmu dewa kendaliku sangat murni. Tenaga dalamnya kuat. Saat kau hisap tenagaku, 2 energi dalam bertabrakan di tubuh dan memicu efek balik keserakahan. Nyeri udah terkoyak. Mustahil. Ilmu penyerap bintangku tak terkalahkan. Kau tolol. Kau bantai seluruh perguruan kami. Hari ini, kau akan menebus dosa. Tuanku, ampuni hamba. Aku tahu telah berdosa, takkan berani lagi selamanya. Lepaskan aku kali ini saja. Aku janji takkan ke Perancis lagi. Kasihani aku. Lalu yang kau bantai, mereka tak memaafkanmu. Bebaskan aku, mereka semua jenius. Aku akan memberimu segalanya, tunduk padamu, menjadi hamba yang paling setia. Harta dan tahta. Bagiku, semua itu hanyalah fana. Di hari ini, kau mati. Kau yang memaksa hamba. Ya. Lanjut. Tuan Su. Sentuh dia, kau akan menderita selamanya. Ketua Xiao masih berani cakap soal syarat. Nyawa anakmu kini sepenuhnya dalam kuasaku. Taklah padaku jika kau tak mau melihatnya mati. Ayah, jangan biarkan dirimu dijadikan tebusan kerana aku. Bunuh dia sahaja. Hentikan si penjahat. Bangun, diam. Sekali lagi kau bersuara, anakmu akan kekal bisu selama-lamanya. Cik Feng, kau dah rasa takut belum? Katanya kau jagoan tak terkalahkan. Katanya berani, kenapa sekarang tak ada keberanian untuk bertindak? Ayo, tunjukkan kehebatanmu, Ji Chuan. Kau mampu. Bebaskan Jin Xuan, kita duel jujur. Kau sangka aku bodoh? Mau menyerah dan hilangkan kemampuan bela diri? Tunduklah padaku, mungkin aku sudi biarkan anakmu terus hidup. Jin Chuan, jangan bermimpi. Aku takkan biarkan kau berjaya. Diam! Ayah, lebih baik aku mati daripada ayah dipermalukan. Jangan dengarkan dia. Ya, pemimpin. Orang Cina licik. Meski kau tinggalkan ilmu bela diri, dia tak akan melepaskanmu. Jangan tertipu. Kau pilih ilmu bela diri daripada nyawa anakmu? Jangan salahkan aku nanti. Jangan, Jin Chuan. Baik. Aku hancurkan ilmuku. Aku tunduk padamu. Sudah macam sikit. Kau akhirnya bijak. Si Pium, jangan. Pemimpin, pertimbangkan matang-matang. Mereka pengkhianat. Meski kau lemahkan diri, mereka tetap tak akan jujur. Sudah cukup. Aku sudah mantap. Tidak tega melihat anakku Mati di depan mata. Jangan ayah. Hargai nyawa manusia. Apa? Fen, walaupun kau menang, apa artinya? Kau tetap akan berlutut seperti anjing di hadapanku. Bajingan! Sinagawa, lepaskan anakku sekarang. Aku biar kau hidup. Ampuni aku. Aku sangat takut. Masih penasaran ya? Memang layak jadi pemimpin. Sama-sama. Siap. Baik. Ada permintaan apa? Akan kulakukan, Xiao Feng. Hancurkan ilmu perangmu, jadi orang tak berguna. Jepang tak tahu malu. Kau keji, tak takut karma. Ada pepatah kuno di negerimu.
Orang baik mati muda, penjahat panjang umur. Lepaskan tuan muda kami, atau kau akan kami hukum berat. Lepas atau tidak, terserah. Terserah pemimpin aliansimu. Anakmu mati, tidak masalah. Tapi para pendekar di belakangmu jangan sampai celaka. Jika tak bisa lindungi anakku sendiri, bagaimana lindungi persilatan? Suaper, tenang. Ayah pasti lindungi kau. Jincuan, kalau aku buang ilmu, kau bebaskan anakku. Pak. Asal kau hilangkan ilmu silatmu. Aku hapus ilmuku sekarang. Ayah. Anak tak mau lihat ayah direndahkan. Lahir lagi tetap berbakti padamu. Jangan. Iha, aku datang. Ayo, ayo. Ikara. Shueker, Shueker. Siuer, jangan nakuti ayah. Kepala sekolah. Sekarang. Kau akan ganti nyawa anakku. Jam. Paman Si. Begini. Adia, Suaner bagaimana? Tenang saja, bukan masalah. Sudah pulih. Energi dalamnya lebih kuat. Baguslah. Singser sudah baik kan? Ayah. Sudah sembuh, energi dalam lebih kuat, badan terasa penuh tenaga. Kuil Tao didirikan saat kamu terluka parah. Ayahmu selamatkanmu. Ilmu pedang Jia Yi Shen Gong diajarkan. Dia, kau tak sadar transfer Gai Gong ini akan menghabiskan tenaga dalammu. Ayah lelah dari dunia persilatan. Tangguh Sasa, tanggung jawab ini kuserahkan padamu. Tapi ilmu hebat ini adalah karya seumur hidupmu. Memang hasil usahaku. Tetapi karena ilmu ini, picu bunuh saudara. Goste. Salahku apa? Waktu itu aku 80. Aku unggul darimu. Mengapa, Pilu? Semua diajarkan hanya padamu. Karena dia berat sebelah selama 45 tahun. Naksuan, ingat, lepaskan niat menang, baru pahami hidup. Tanpa pedang, tanpa persaingan. Hakikat pencerahan. Anak akan ingat petuah ayah. Baik. Mulai hari ini, aku turun jabatan sebagai pemimpin. Putraku, Xiao Jingxuan, adalah penerusku. Bisa. Lao Fu, bangun semua. Dulu ayah bilang, bela diri, utamakan moral. Ilmu tinggi, niat buruk tetap sesat. Tetap aliran sesat. Semoga kita semua ingat. Ada perintah.